ya sifat dermawan yang lahir, yang datang dari orang yang Allah titipkan kepada mereka harta yang banyak atau orang-orang kaya, hasanun, adalah sesuatu yang jelas baik dan terpuji di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walakinnahu minal fuqara'i hasan. Tapi saudaraku, seandainya yang dermawan itu, yang berbagi itu datang dari orang-orang yang bukan seorang konglomerat, bukan orang kaya, bukan orang yang memiliki sekian ribuan hektar kebun, berapa unit rumah, mobil, kendaraan, dan seterusnya. Walakinnahu minal fuqara'. Tapi dermawan, suka menolong itu datang dari orang-orang yang bahkan hidupnya sendiri pun sulit. Ya. Orang yang fakir, seorang yang miskin, bukan orang kaya. Tapi tetap dia berusaha menyisihkan hartanya untuk diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu jelas ya, lebih baik dan lebih terpuji di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum teman-teman. Jangan lupa klik subscribe di channel Tafakur Video ya, dan aktifkan tanda loncengnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Thumma as-salatu wassalamu ala sayyidil mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ba'thi wad din. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa ba'd. Kaum muslimin, kaum muslimat, sahabat Tafakur Online yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kembali kita memuji Allah Jalla Jalaluh, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang karena berkat, karunia, nikmat, anugerah, pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala, kita masih dapat kemudian meneruskan hidup dan kehidupan kita dalam ketaatan kepadanya. Mudah-mudahan setiap helaan nafas, setiap langkah kaki, gerakan tangan dan pikiran senantiasa benar-benar mampu secara maksimal kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bahwa apapun jua yang kita lakukan daripada kebaikan, maka pastikan itu semua semata-mata kita lakukan karena Allah Jalla Jalaluh. Kemudian sahabat dan rahmati Allah, salawat dan salam semoga pula hendaknya tetap tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, dan bersalam pula kita kepada beliau dengan mengucapkan assalamu alayka ya Nabi Allah. Kaum muslimin, kaum muslimat dimanapun kita berada, mudah-mudahan dengan seringnya kita mendawamkan, melazimkan salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian menjadikan kita insan-insan yang kelak akan mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah pada kesempatan yang berbahagia ini kembali kita akan meneruskan ya, kajian kita ya, telaah kitab Nasaihul Ibad, yang insyaallah kita akan masuki makalah yang berikutnya, yaitu tentang ya, 4 perkara yang baik ya. Jadi kita akan bahas tentang 4 perkara yang terpuji, 4 perkara yang mulia, 4 perkara yang baik
Ya, di samping itu juga akan kita sampaikan bahwa ada 4 perkara yang lebih baik daripada 4 yang pertama tadi. Ya. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. An ba'dil hukama'i arba'atun hasanah walakin arba'atun minha ahsan. Jadi makalah ini disandarkan kepada para ahli hikmah. Ya. Arba'atun hasanah, bahwa ada 4 perkara, 4 hal yang dinilai baik, yang dianggap terpuji, yang kemudian kita harus lakukan. Ya. Walakin arba'atun minha ahsan. Ya. Tapi ada lagi 4 perkara yang lainnya ahsan, ya, yang lebih baik daripada 4 yang pertama tadi. Maka yang kita akan bahas adalah 4 hal yang baik dan 4 hal yang lebih baik lagi. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa kira-kira 4 hal yang baik dan 4 hal yang lebih baik tersebut? Maka yang pertama dikatakan al-haya'u minar rijali hasanun, ya. Al-haya'u minar rijali hasanun walakinnahu minal mar'ati ahsan. 4 yang pertama yaitu adalah al-haya'u minar rijal. Al-haya' artinya adalah perasaan malu, ya. Perasaan malu. Al-haya'u minar rijal hasan. Jadi perasaan malu yang lahir, ya, dari seorang lelaki itu pasti adalah sesuatu yang terpuji, adalah sesuatu yang baik. Karena memang manusia ini Allah karuniakan sifat malu di hatinya. Kenapa kemudian kita berpakaian rapi? Kenapa kemudian kita, ya, menutup aurat? Karena memang Allah bekalkan dalam diri kita sifat malu. Malu apabila aurat kita dilihat oleh orang lain. Kita memiliki sifat malu apabila kemudian aib, kekurangan, keburukan kita kemudian diumbar dan dibuka oleh orang lain. Bahkan baginda sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, bahwa di antara kalimat pertama, ya, yang diturunkan dalam kenabian itu adalah idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Ya. Idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Artinya apa? Kalaulah kamu kemudian tidak memiliki rasa malu, fasna' ma syi'ta, maka lakukanlah apapun yang kamu ingin lakukan. Artinya apa? Bahwa memiliki sifat malu ini adalah keniscayaan, apalagi bagi orang-orang yang beriman. Karena Nabi SAW kemudian menguatkan dalam sabdanya yang lain, al-haya'u minal iman, bahwa sifat malu itu adalah bahagian daripada cabang-cabang keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang beriman sebagai muslim, muslimah, mukmin, mukminah, jangan sampai kemudian kita meninggalkan, ya, sifat karakter rasa malu dalam diri kita. Kenapa? Karena malu itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang kemudian membedakan antara manusia, ya, dengan hewan, binatang dan seterusnya. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah, disebutkan al-haya'u minar rijal hasan. Sifat malu yang ada pada diri seorang laki-laki, siapapun dia, seorang ayah, seorang abang, seorang anak, seorang paman, atau apapun kemudian titelnya, minar rijal, ya, kalau malu itu terdapat pada diri seorang laki-laki, hasan, itu adalah satu yang baik, ya. Walakinnahu minal mar'ati ahsan, ya. Tapi kemudian sifat malu yang ada pada diri perempuan itu adalah lebih baik. Makanya kita memang, ya, memahami bahwa wanita ini memiliki sifat malu yang lebih daripada laki-laki.
Kalau seandainya laki-laki itu memang terkesan agak sedikit cuek, ya, beda halnya dengan perempuan. Ya. Perempuan ini adalah makhluk yang sangat pemalu. Kenapa? Karena dia memang menjaga marwahnya. Itulah fitrah yang Allah tanamkan dalam diri seorang wanita. Bahkan kalau kita ya membaca fikih, ya, bahwa diamnya wanita ketika ditanya tentang kesiapannya untuk menikah atau persetujuannya untuk menikahi seorang laki-laki, ya, sukutuha alamat ridha, ya, bahwa diamnya wanita tersebut itu sudah bukti bahwa dia adalah setuju, bahwa dia adalah suka dan mau. Begitulah Allah menitipkan perasaan malu pada diri seorang perempuan. Maka saudaraku, saudariku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kemudian kita melepaskan sifat malu yang Allah anugerahkan kepada kita. Kalau kita seorang laki-laki, malulah seandainya kita kemudian ya berlaku zalim. Kalau kita seandainya seorang laki-laki, seorang ayah, malulah kalau seandainya kemudian kita tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mendirikan salat, ya, tidak memberikan nafkah yang halal dan thayyibah kepada keluarga kita. Kalau kita sebagai seorang ayah, malulah kalau kemudian kita membiarkan ya anak wanita kita atau mungkin istri kita ya membuka auratnya, memperlihatkan kepada orang yang bukan mahramnya. Karena memang di situ ada tanggung jawab kita sebagai seorang ayah, sebagai seorang suami. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyyatih. Maka saudaraku, al-haya'u minar rijali hasanun walakinnahu minal mar'ati ahsan. Ya. Malu yang lahir dari perasaan seorang laki-laki itu adalah sesuatu yang sangat baik. Tapi apabila malu itu kemudian lahir dari seorang wanita, itu tentu lebih bermakna lagi, lebih terpuji lagi, karena memang Allah menjadikan manusia yang bernama wanita ini lebih sensitif, ya, sehingga dia menjadi makhluk yang sangat pemalu dalam hidupnya. Malu untuk kemudian melakukan maksiat, malu kalau kemudian tidak ikut melaksanakan ma'ruf, kebaikan dan kewajiban. Kemudian yang berikutnya, wal adlu min kulli ahadin hasanun walakinnahu minal umara'i ahsan. Yang kedua, yang baik dan yang lebih baik adalah al-adlu, yaitu memiliki sifat adil. Adil tentu tidak maknanya memberikan porsi yang sama, tapi sesuai dengan kebutuhan. Adil tidak harus 50%, 50%. Tapi adil itu adalah memberikan sesuatu, i'ta'u kulli dhi haqqin haqqah. Memberikan seseorang itu sesuai dengan hak yang layak untuk didapatkannya. Maka dikatakan wal adlu min kulli ahadin hasanun. Memiliki sifat karakter adil ini ya dari setiap orang itu adalah perkara yang terpuji, perkara yang baik. Artinya apa? Seorang wanita adil itu baik, seorang laki-laki adil itu baik, orang yang tua adil baik, seorang yang masih muda adil pun baik. Ya. Apapun kemudian profesinya dia adil itu baik. Karena memang Allah katakan i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Berlaku adillah kamu karena memang keadilan tersebut dekat ya kepada takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan sampai adil ini hilang di tengah-tengah masyarakat kita. Sebagai seorang ayah, jangan sampai kita tidak berlaku tidak adil kepada anak-anak kita. Ya. I'dilu huwa aqrabu littaqwa, berlaku adillah karena adil tersebut dekat kepada takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka wal adlu min kulli ahadin hasan. Ya. Sifat adil dari setiap orang itu adalah satu kebaikan, satu hal yang terpuji. Walakinnahu minal umara'i ahsan. Tapi seandainya keadilan atau sifat adil itu dimiliki oleh al-umara, ya, para pemimpin, para pemegang kekuasaan,
para pemegang kebijakan, para pengambil keputusan, walakinnahu minal umara ahsan. Ya, tapi sifat adil apabila dimiliki oleh seorang pemimpin, maka itu jauh lebih terpuji, jauh lebih baik. Kenapa? Karena ketika seorang pemimpin melakukan kezaliman atau tidak adil, maka perbuatan tersebut tidak hanya akan menjerumuskan 1-2 orang, tapi apabila dia pemimpin dalam sebuah negara, apabila dia berlaku zalim, tidak adil dalam kebijakannya, tidak adil dalam keputusannya, maka dia akan menyengsarakan seluruh anak bangsa tersebut. Apabila dia seorang gubernur di sebuah provinsi berlaku tidak adil atau berlaku zalim, maka yang merasakan kesulitan tidak hanya satu RT, satu RW, tapi satu provinsi, yang mana nanti dia akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila yang berlaku tidak adil tersebut seorang bupati, seorang wali kota di sebuah kabupaten ataupun kota madya, maka yang merasakan kesulitan, kesusahan, kepayahan, bencana, itu tidak hanya satu RT, satu RW, tapi begitu banyak orang yang ada di bawahnya akan turut merasakan sulitnya, akan mendapatkan juga efek dari kezaliman yang dia lakukan. Maka walakinnahu minal umara'i ahsan, sifat adil yang dimiliki oleh orang pemegang kekuasaan, pemerintahan, penentu kebijakan, pengambil keputusan, itu lebih baik dibandingkan adil yang dimiliki oleh masyarakat awam yang tak memiliki jabatan. Karena kalau dia seorang ayah yang tidak adil, maka yang mungkin merasakan sulitnya, payahnya itu adalah istrinya, atau ibunya, atau mungkin juga anak-anak yang berada di bawah tanggungannya. Tapi ketika yang tidak adil itu seorang pemimpin yang di bawahnya begitu banyak masyarakat, rakyat, ketika keputusan yang dia ambil, kebijakan yang dia putuskan tidak tepat, zalim, tidak adil untuk rakyatnya, maka kesulitan itu akan dirasakan oleh sekian ribuan orang, bahkan jutaan orang, yang masing-masing dari orang itu kelak akan menuntut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas keputusan yang tidak adil tersebut. Mungkin para pemimpin ini bisa lepas dari mahkamah dunia karena kehebatan retorikanya, karena kehebatan argumentasinya, karena penguasaannya, karena hartanya, karena jabatannya. Tapi jangan kamu sekali-kali menyangka kamu akan bisa lepas dari mahkamah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alaisallahu bi ahkamil hakimin. Bukankah Allah itu adalah hakim yang paling bijaksana? Maka saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, baginda memberikan kabar gembira kepada para pemimpin. Sab'atun yuzilluhumullahu yawma la zilla illa zilluh. Bahwa kelak nanti ada 7 golongan manusia, yuzilluhumullah, Allah akan memberikan kepada mereka naungan di hari kiamat yang panas tersebut. Yawma la zilla illa zilluh. Ketika itu tidak ada yang dapat menaungi kita, yang dapat memberikan naungan kepada kita dari teriknya matahari yang dekat dari kepala kita, illa zilluh, kecuali naungan itu datang izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka diantaranya adalah wal imamu al-adil, yaitu seorang pemimpin, seorang imam, seorang pemerintah, seorang pemegang kekuasaan, seorang pemimpin dimanapun dia, adil, yang kemudian berlaku adil dalam keputusannya, berlaku adil kepada orang-orang yang berada di bawah tanggung jawabnya, maka dia termasuk orang-orang yang kelak akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka untuk itu, saudaraku, apabila ada di antara kita yang Allah berikan amanah kekuasaan, segenggam kekuasaan yang titipkan kepada kita di permukaan bumi ini,
yang itu sifatnya sementara, ya, yang Allah bisa ambil kapan saja Allah ingin. Berapa banyak para pejabat yang baru menjabat sekian bulan lalu kemudian ditangkap, dipenjarakan, diturunkan. Maka barang siapa yang Allah berikan kepada mereka jabatan, kepemimpinan, amanah, baik dalam skala internasional, nasional, lokal, besar ataupun kecil, walaupun mungkin hanya membawahi sekian puluh orang atau hanya 5 orang, maka berlaku adillah dalam setiap kebijakan dan keputusan kita dalam setiap hal. Kenapa? Karena keadilan itu adalah sesuatu yang harus kita tegakkan. Lalu kenapa kemudian terjadi, ya, begitu banyak bencana, bahkan pembunuhan, kriminal yang begitu tinggi, ya? Karena boleh jadi di antara salah satu faktornya adalah alfanya keadilan di tengah-tengah negeri ini. Ketika para penguasa tak lagi berlaku adil, ya, ketika para orang-orang yang diberikan amanah tak lagi berlaku adil, maka di bawah akan terjadi kekacauan. Ya, maka keadilan adalah satu hal yang mutlak harus hadir, ya, dalam kekuasaan di level apapun. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, wat taubatu minasyaikhi hasanah, ya, walakinnaha minasyababi ahsan. At-taubah, at-taubah bermakna anaba, ya, yaitu artinya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam perjalanan hidup ini kadang-kadang kita melenceng jauh dari yang digariskan Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan ambillah yang halal, makanlah yang baik, lalu kemudian kita mengambil yang riba, kita memakan yang haram, melenceng, tersesat jauh dalam jalan ini. Maka apa yang kita lakukan? Kembali kepada Allah. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Kembalilah kamu kepada Allah, ya, dengan kembali yang sesungguhnya, dengan taubat yang sebenarnya. Wa taubatu minasyaikhi hasanah, ya. Apabila ada seorang yang sudah berusia tua, seorang kakek, seorang yang sudah renta, lalu kemudian dia melakukan taubat, kembali kepada Allah, beristighfar kepada Allah, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, hasanatun, itu jelas merupakan satu hal yang terpuji, suatu hal yang baik. Kenapa? Karena memang di usia senja, di saat sakaratul maut datang kepada dia dalam waktu yang sangat dekat, ya, kapan saja. Kata baginda sallallahu alaihi wasallam, a'maru ummati ma bainas sittin was sab'in, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, bahwa umur umatku itu hanya ada, ya, di antara 60 sampai 70 tahun. Maka apabila usia kita sudah sampai di angka tersebut dan kita bertaubat, maka itu adalah satu hal yang terpuji dan baik. Kenapa? Karena memang sudah sangat dekat ajal kita, ya. Maka apalagi yang kita tunggu? Kalau tidak kemudian cepat-cepat beristighfar, taubat, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang haram kita lakukan. Apabila ada kita mengambil hak yang bukan hak kita, kembalikan kepada pemiliknya. Apabila ada kebijakan kita yang tidak tepat, maka luruskan kebijakan tersebut. Apabila ada kemudian kita mengambil hak orang, kembalikan kepadanya. Apabila kita pernah berhutang, kembalikan hutang tersebut kepadanya. Ya, beristighfar, perbanyak ibadah, ya, perbanyak melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Walakinnaha minasyababi ahsan. Tapi seandainya, ya, jika taubat, istighfar, ya, memohon ampun kepada Allah itu datang dari seorang pemuda yang masih belia, seorang remaja, ya, umurnya belasan tahun, umurnya baru 20 tahun, 30 tahun, masih muda. Lalu kemudian dia senantiasa bertaubat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jelas ahsan, itu adalah lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di saat usianya masih muda, semangatnya masih membara, ya, bukan dia gunakan untuk kemudian menikmati kehidupan dunia ini, berfoya-foya, berhuru-hara, sibuk dengan hedonisme dunia, tapi justru dia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan ketaatan, bertaubat setiap hari kepada Allah Subhanahu wa taala.
maka itu jelas ya lebih mulia daripada taubatnya seorang yang sudah ya diintai oleh malaikat Israel untuk mencabut nyawanya. Tapi siapapun kita, maka senantiasa pastikan bahwa kita senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena memang tidak ada di antara kita yang tidak melakukan kesalahan. Maka kesalahan tersebut kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan bertaubat dengan sebenar-benar taubat. Kemudian yang keempat, wal judu minal aghniyai hasan. Al jud ya, karim. Al jud berarti sifat dermawan, sifat suka memberi, sifat mulia. Wal judu minal aghniyai hasan, apabila ada orang kaya dia dermawan, itu adalah suatu hal yang terpuji, suatu hal yang baik. Dia adalah seorang yang kaya raya, hartanya banyak ya. Dia memiliki rumah sekian unit, dia memiliki mobil, dia memiliki kebun, memiliki lahan, memiliki perusahaan, kantor dan seterusnya. Lalu dia kemudian dermawan mengeluarkan hartanya, membantu orang lain, mewakafkan, menginfakkan, sedekah dan seterusnya. Wal judu minal aghniyai hasan, ya sifat dermawan yang lahir, yang datang dari orang yang Allah titipkan kepada mereka harta yang banyak atau orang-orang kaya, hasanun, adalah sesuatu yang jelas baik dan terpuji di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Walakinnahu minal fuqara'i hasan. Tapi saudaraku, seandainya yang dermawan itu, yang berbagi itu datang dari orang-orang yang bukan seorang konglomerat, bukan orang kaya, bukan orang yang memiliki sekian ribuan hektar kebun, berapa unit rumah, mobil, kendaraan dan seterusnya. Walakinnahu minal fuqara', tapi dermawan, suka menolong itu datang dari orang-orang yang bahkan hidupnya sendiri pun sulit ya. Orang yang fakir, seorang yang miskin, bukan orang kaya, tapi tetap dia berusaha menyisihkan hartanya untuk diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu jelas ya lebih baik dan lebih terpuji di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dikatakan alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra, yaitu orang senantiasa menafkahkan ya, menyisihkan sebahagian daripada hartanya yang titipkan kepada dia, fis sarra, dalam keadaan lapang, berkecukupan, wad-dharra, ataupun dalam keadaan yang sempit, yang tak memiliki harta. Maka saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala ya, orang kaya kemudian dia berinfak, itu adalah satu hal yang baik, bahkan adalah satu hal yang wajar untuk dia lakukan. Tapi apabila kita kemudian dalam kekurangan harta, kita masih berusaha untuk berinfak, mungkin nominalnya cuma 5.000, mungkin cuma 100.000 ya, mungkin cuma 10.000. Tapi kalau cuma kemudian itu yang bisa kita berikan ya, maka itu luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka infak tidak melulu dilihat dari berapa nominal yang dikeluarkan. Apabila dia seorang miliarder ya, seorang yang memiliki harta miliaran rupiah lalu berinfak kemudian 1 juta, maka itu sebenarnya tidaklah besar di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika dibandingkan ya dengan seorang ibu ya, dengan seorang ayah yang mungkin hanya memiliki duit ratusan ribu, lalu kemudian dia infakkan ya 100.000 dari uangnya itu di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka boleh jadi itu lebih besar nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena memang tidak banyak harta yang dia miliki ya, tapi tetap dia menyisihkan untuk jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal judu minal aghniyai hasan wa minal fuqara'i ahsan, bahwa perbuatan dermawan adalah suatu yang baik ya, apabila dilakukan oleh orang yang kaya, dan dia lebih baik lagi apabila kemudian dilakukan oleh orang-orang yang secara ekonomi terbilang miskin, fakir dan sederhana. Demikianlah 4 hal yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini, 4 yang baik, 4 yang terpuji, dan 4 hal yang lebih terpuji lagi. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita ya kekuatan, kemudahan ya untuk menjadi orang yang baik ya, dan menjadi orang yang
yang terbaik ini. Amin ya rabbal alamin. Hadza wallahu a'lamu wa ahkam. Wa jazakumullahu wa barakallahu fikum. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa jazakumullahu wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.